Halo Smart Internet People, ketemu lagi di channel ini. Mungkin di antara kalian lagi ada yang butuh server untuk ditaruh di luar negeri, karena mungkin target marketnya itu ada di luar negeri, sehingga memang baiknya server atau website itu lokasi servernya atau lokasi data centernya itu berada di dekat dengan target market Anda. Masalahnya adalah kalau kita mau mencari layanan server yang berlokasi atau data centernya berlokasi di luar negeri, misalnya di US, kita biasanya mencari provider luar negeri seperti SiteGround atau Bluehost atau Vultr atau DigitalOcean dan lainnya. Hanya aja kadang ada satu hal yang masih mengganjal, yaitu tentang pembayaran. Karena nggak semua orang nyaman atau confidence dengan menginput data kartu kredit mereka. Karena apa? Pembayarannya biasanya dengan menggunakan kartu kredit, atau kalau nggak pakai kripto atau Alipay. Nah, gimana kalau kita tuh nggak nyaman atau kurang confident lah untuk menginput data-data kartu kredit kita di online? Walaupun mereka bilang ya ini aman, pembayarannya aman, tapi kan tetap aja namanya itu data pribadi pembayaran kita. Kita expect-nya andaikan ada pembayaran yang bisa dilakukan dengan cara transfer bank di lokal. Ada nggak sih yang kayak gitu? Jawabannya ada. Jadi daripada kita nyari jauh-jauh ke provider luar negeri, di Indonesia itu ada provider yang menyediakan layanan untuk server kita bisa ditaruh di lokasi data center luar negeri, di Amerika maupun di Eropa maupun di Asia. Layanan ini dimiliki oleh satu provider yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia industri web hosting, server, domain, dan sebagainya, yaitu rumahweb.com. Rumahweb.com adalah perusahaan penyedia hosting, nama domain, dan juga untuk server yang sudah lama dari 2002, tahun 2002 sampai sekarang itu 20 tahun lebih ya. Jadi bukan anak kemarin sore. Ini sudah pemain lama yang berkecimpung di dunia perserveran. Nah, mereka itu memiliki salah satu layanan dari AWS, yaitu AWS Lightsail. Dan ini bisa kita pilih dari panelnya rumahweb.com. Tentunya dengan pembayaran lokal. Nggak perlu lagi harus khawatir kita menginput data-data kartu kredit di provider atau website milik luar negeri. Gimana sih cara daftarnya dan juga tampilannya dari AWS Lightsail di rumahweb.com ini? Ini adalah halaman dari rumahweb.com dan kita lihat di menu atasnya ada hosting di sini. Kita klik hostingnya dan kita lihat di bawahnya ada menu VPS AWS Lightsail. Kita klik. Ini dia halaman informasi dari layanan VPS AWS Lightsail di rumah web. Kita lihat sedikit ke bawah. Di sini dia ada dua pilihan ya untuk OS-nya. Ada Linux dan ada juga yang Windows. Tentunya dengan harga langganan yang berbeda ya. Kita coba pilih yang Linux. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini dia menyediakan banyak sekali pilihan dari mulai spesifikasi 1 core vCPU yang sebelah kiri sampai ke 8 core vCPU, lalu juga RAM-nya dari 512 MB sampai ke 32 GB. Lalu SSD storage-nya ini ada dari 20 GB hingga 640 GB dengan harga yang masih reasonable. Kita coba pilih satu ya. Kita coba pilih yang nomor 2 ini, yang 1 vCPU core-nya dan 1 GB RAM serta 40 GB storage-nya. Kita klik yang tombol biru ini, beli sekarang. Ini dia. Untuk informasi lebih lanjutnya, sekarang kita isi hostname-nya ya. Nanti Anda juga bisa isi hostname Anda apa. Ini saya kasih contoh misalnya servervps.com.
Lalu di sini paketnya yang dipilih adalah ya Lightsail Linux yang 1 core vCPU ya, yang 1 GB RAM, dan periode billingnya itu kita bisa pilih mau 1 bulan atau per 3 bulan atau per 6 bulan atau per 12 bulan. Lokasi servernya, nah ini dia. Jadi kalau Anda memang target marketnya itu untuk di luar negeri, ini adalah yang cocok untuk Anda taruh servernya. Kalau misalnya Anda contoh target marketnya di US, maka Anda bisa pilih node di Virginia atau di Ohio atau di Oregon. Kalau Anda target marketnya untuk pasar Eropa, maka Anda bisa pilih servernya lokasi di Irlandia, London, Paris atau Frankfurt. Lalu untuk pembayaran nih ada pilihannya, dan inilah dia pilihannya. Itu semua adalah bank lokal yang mana kita bisa lakukan transfer virtual account maupun transfer seperti biasanya kita transfer antar bank. Dan nggak cuma antar bank aja, mereka juga menyediakan pembayaran dengan menggunakan Indomart atau Alfamart. Jadi kalau Anda misalnya ke Alfamart atau Indomart beli teh botol, Anda bisa sekalian lakukan pembayaran untuk langganan VPS AWS Lightsail ini. Dan juga nggak cuma di Alfamart atau Indomart, mereka juga menerima pembayaran lewat OVO atau GoPay. Jadi ini adalah solusi untuk Anda yang kurang nyaman ya kalau untuk menginput data-data kartu kredit untuk pembayaran di online, dan lebih prefer untuk menggunakan metode transfer bank lokal atau menggunakan ya OVO atau GoPay. Sekarang kita pengen lihat sih gimana tampilan panelnya kalau sudah berlangganan AWS Lightsail dari rumah web ini. Yuk kita lihat tampilannya seperti apa. Ini dia tampilan dari panelnya rumah web ya untuk customer portalnya. Dan kalau Anda di sini langganan AWS, maka di sebelah kiri untuk menu AWS ada angka sesuai dengan jumlah server yang Anda subscribe. Lalu untuk di kolom atas di sini ada informasi mengenai nama hostname dan juga untuk spesifikasinya seperti apa, lalu OS-nya dan juga lokasi servernya ada di mana. Ini juga kebetulan saya sedang merencanakan untuk target market di daerah US dan Kanada. Di kanan itu ada button stop dan restart. Jadi kalau mau berhentikan servernya itu bisa klik stop, kalau mau merestart server bisa klik restart, dan juga ada statusnya di sini lagi running. Lalu untuk menu-menu di bawahnya itu ada yang pertama cancellation request. Jadi kalau Anda kayak mau batalin deh atau nggak jadi deh gitu untuk layanan ini, maka Anda tinggal pilih menu ini cancellation request, lalu ketikkan deskripsinya kenapa alasannya mau batalin. Yang berikutnya adalah menu by billing. Nah, menu ini adalah informasi mengenai billing kita tentang payment informationnya, tanggal due date-nya dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada menu connect. Di sini ada informasi IP yang untuk kita connect dan juga username-nya serta password. Nah, password yang digunakan di sini bukan password ketikan, tapi menggunakan SSH key. SSH key-nya ini nanti kita ambil lalu kita upload ke aplikasi SSH kita. Berikutnya ada menu metrik. Di sini kita bisa melihat utilisasi dari CPU kita, apakah sudah mencapai high atau masih dalam batas normal atau bahkan low. Dan kita juga bisa tarik datanya 1 jam terakhir sampai ke 24 jam terakhir. Dan di sini juga ada menu firewall IP version 4. Ini adalah untuk membuka port yang kita mau akses ke server. Jadi nggak semua port itu bisa kebuka over di internet ya. Hanya port-port tertentu yang kita memang butuhkan itu dibuka di sini. Selain itu tidak bisa masuk melalui port yang tidak terdaftar di menu firewall IP version 4 ini. Itu tadi cara kita untuk register atau subscribe layanan dari AWS Lightsail di rumahweb.com dengan metode pembayarannya yang banyak sekali pilihannya, dan juga untuk tampilan antar mukanya sehingga kita bisa tahu bagaimana cara memanage atau administrasi server kita nantinya. Itu gampang banget, dan juga otomatis kita lebih gampang untuk kalau ada apa-apa butuh support
ya pastinya lebih cepat karena nggak terkendala lagi dengan zona waktu ya, karena supportnya pun ada di Indonesia. Sampai di sini dulu videonya, semoga ini bermanfaat bagi Anda yang sedang mencari server dan lokasi data centernya di luar negeri tapi menggunakan pembayaran lokal, bank transfer atau ya OVO, Dana dan sebagainya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam smart.